Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi kepada Ibu Rumi dan teman-teman semua. Alhamdulillah, pada perkuliahan hari ini, mata kuliah Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Islam, izinkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Mira Novita, dan rekan saya, Ida Purwati, akan mempresentasikan hasil review jurnal yang telah kami analisis sebelumnya. Nah, judul artikel jurnal yang kami analisis yaitu A Study of Risk Management and Performance Measures on New Product Development. Nah, jurnal ini ditulis atau diteliti oleh Young Ha Park. Masalah penelitian dari jurnal tersebut yaitu dalam beberapa tahun terakhir, tingkat perubahan dalam industri telah sangat cepat berubah ke arah yang lebih baik, seperti kemajuan teknologi dan lain sebagainya. Persaingan dalam kualitas, desain, dan biaya produk baru telah meningkat dengan pesaing baru yang memiliki segmen lebih bagus dan juga kompetitif. Kebutuhan untuk mengelola pengembangan produk baru secara efektif menjadi semakin mendesak dalam dunia bisnis. Dengan demikian, sebagian besar bisnis harus menghadapi risiko yang tidak pasti dan kinerja yang diharapkan tidak pasti dalam setiap aspek baik lingkungan internal maupun eksternal dari bisnis. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian dari jurnal tersebut yaitu untuk menganalisis proses manajemen dalam mempertimbangkan risiko dan kinerja untuk mengembangkan sebuah produk baru. Nah, pertanyaan penelitian dari jurnal tersebut yaitu yang pertama, bagaimana kerangka kerja konseptual untuk mengembangkan produk baru? Yang kedua, bagaimana kategori manajemen risiko berdasarkan tinjauan literatur? Yang ketiga, bagaimana kategori pengukuran kinerja proyek berdasarkan tinjauan literatur yang disajikan? Pertanyaan penelitian yang keempat yaitu bagaimana proses manajemen risiko dan kinerja selama periode pengembangan produk. Dan yang terakhir yaitu bagaimana manajemen risiko dan ukuran kinerja yang efektif untuk dilaporkan. Selanjutnya yaitu mengapa pertanyaan penelitian dalam jurnal tersebut dikatakan penting. Karena dalam banyak kasus, untuk menilai sebuah produk dengan mengetahui apakah produk tersebut memenuhi tujuan dari suatu bisnis atau tidak, hanya dapat dilakukan setelah produk tersebut bersaing di pasar. Selain itu, keberhasilan suatu produk di pasar sangat bergantung pada perancangan produk sesuai spesifikasi, seperti pada kemampuan menerjemahkan kebutuhan pelanggan ke dalam spesifikasi produk atau pada keberadaan strategi produk yang memadai kebutuhan pasar. Kemudian, pendekatan penulis untuk memecahkan masalah dalam penelitian tersebut yaitu menggunakan metode studi literatur. Studi literatur yaitu penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku, majalah yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Selanjutnya yaitu asumsi peneliti mengenai topik penelitian, yaitu menganggap bahwa manajer proyek yang baik mengukur risiko dan kinerja terlebih dahulu, bahkan dengan tujuan yang jelas di tingkat organisasi. Organisasi perlu menetapkan kemungkinan bahwa ada sesuatu yang salah dan mencegah organisasi menyelesaikan proyek dengan sukses. Saat mengembangkan produk baru, manajemen risiko dan ukuran kinerja harus diproses secara sistematis.
Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk menetapkan kelayakan proyek dalam struktur manajemen organisasi, tingkat teknologi, kemampuan sumber daya manusia, situasi keuangan, dan dalam tingkat produksi dan pemasaran yang membatasi bisnisnya sendiri. Selanjutnya yaitu teori yang relevan yang digunakan dalam penelitian, yaitu terdapat kerangka yang dikembangkan untuk menggambarkan 4 faktor penting seperti sistem manajemen organisasi, proses pengembangan produk, manajemen risiko, pengukuran kinerja untuk pengembangan produk baru, dan bagaimana output mempengaruhi pengembangan produk baru. Dimulai dari permintaan produk baru oleh strategi organisasi, kemudian proses pengembangan produk baru akan dikerahkan sesuai dengan sistem manajemen organisasi. Nah, sebelum manajer proyek mulai membuat keputusan tentang bagaimana merencanakan pengembangan produk baru, seorang manajer perlu mempertimbangkan jumlah risiko yang bersedia dia toleransi. Berikut adalah tahap-tahap pengembangan produk baru. Tahap pertama, sebuah organisasi harus menghasilkan ide-ide proyek berdasarkan visi, strategi, tujuan, dan sasaran organisasi. Kemudian melakukan analisis risiko. Nah, pada tahap kedua, organisasi harus mempertimbangkan dan mengidentifikasi kendala seperti teknologi internal, tenaga kerja, dan situasi keuangannya. Kemudian, pada tahap ketiga, manajer proyek dan anggota tim harus mengembangkan rencana proyek seperti lingkup proyek yang telah diselesaikan, pengembangan struktur perincian kerja, dan penjadwalan proyek, serta estimasi biaya. Kemudian pada tahap keempat atau tahap terakhir yaitu tim proyek mengimplementasikan dan mengelola proyek pengembangan produk baru dan terus mengukur kinerja proyek yang diharapkan untuk memvalidasi proyek. Nah, dengan demikian, suatu organisasi dapat mengurangi risiko dan meningkatkan kemungkinan keberhasilan sebuah proyek pengembangan produk baru. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya.